Asal-usul Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis bercikal bakal dari Kerajaan Galuh, sebuah kerajaan di Tatar Sunda pada abad ke-7. Kerajaan ini berpusat di daerah Kawali, 21 km ke arah utara dari pusat kota Ciamis. Tahun 1595 Galuh jatuh ke tangan Mataram. Berdasarkan sumber Belanda, wilayah kerajaan Tambukan ini dibatasi Sungai Citandui di sebelah timur, Sumedang di sebelah utara, Gunung Galunggung dan Sukapura di sebelah barat, serta Sungai Cijulang di sebelah selatan. Di bawah kekuasaan Mataram, Kerajaan Galuh diubah statusnya menjadi kabupaten. Berbentuk kabupaten selama sekitar 2 abad, pusat pemerintahan Galuh sedikitnya 4 kali berpindah akibat gejolak politik. Daerah yang pernah menjadi pusat pemerintahan adalah Cineam, Calincing, Panyingkiran, dan Imbanagara sebelum akhirnya menetap di Cibatu tahun 1815. Pusat pemerintahan tercatat paling lama berlokasi di Imbanagara. Pada masa ini Galuh mengalami perluasan wilayah hingga berbatasan dengan pantai selatan, Sungai Citandui, Cijolang, dan Sukapura. Karena itu, peristiwa pemindahan ibu kota ke Imbanagara pada tanggal 12 Juni tahun 1642 ditetapkan sebagai hari jadi kabupaten. Meski demikian, Galuh mengalami perkembangan pesat pada masa pemerintahan Bupati Rakusumadi-Ningrat tahun 1839 sampai tahun 1886. Bupati yang juga disebut Kanjeng Pregu ini membangun sejumlah fasilitas pemerintahan di pusat kota, seperti gedung kabupaten, masjid agung, kantor asisten residen, dan tangsi militer selama tahun-tahun 1859 sampai tahun 1877. Pada masa Bupati RTA Sastrawinata, tahun 1914 sampai tahun 1935, nama Galuh diubah menjadi Ciamis. Kabupaten ini memiliki 4 distrik, yakni Ciamis, Kawali, Ranca, dan Panjalu. Hingga saat ini nama Ciamis masih terus dipakai. Kabupaten seluas 2.263 km persegi kini terdiri dari 30 kecamatan. Dan Sukapura di sebelah barat, serta Sungai Cijulang di sebelah selatan. Di bawah kekuasaan Mataram, Kerajaan Galuh diubah statusnya menjadi kabupaten. Berbentuk kabupaten selama sekitar 2 abad, pusat pemerintahan Galuh sedikitnya 4 kali berpindah akibat gejolak politik. Daerah yang pernah menjadi pusat pemerintahan adalah Cineam, Calincing, Panyingkiran, dan Imbanagara sebelum akhirnya menetap di Cibatu tahun 1815. Pusat pemerintahan tercatat paling lama berlokasi di Imbanagara. Pada masa ini Galuh mengalami perluasan wilayah hingga berbatasan dengan pantai selatan. Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Pulau Jawa, terletak di ujung paling timur Provinsi Jawa Barat, sebelum Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan di utara, Kabupaten Cilacap dan Kota Banjar di timur, Kabupaten Pangandaran di selatan, serta Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya di barat. Menurut Badan Pusat Statistika Kabupaten Ciamis tahun 2013, Kabupaten Ciamis terbagi menjadi 36 kecamatan, 351 desa, dan 7 kelurahan, 1.644 dusun, 3.807 rukun warga, dan 12.241 rukun tetangga. Pusat pemerintahan terletak di Kecamatan Ciamis sebagai pusat kota. Kecamatan Banjar yang dulunya bagian dari Kabupaten Ciamis ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif dan sejak tanggal 11 Desember 2002 ditetapkan menjadi kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Ciamis. Selain itu, bagian selatan dari Kabupaten Ciamis mengalami pemekaran pada tanggal 25 Oktober 2012 menjadi Kabupaten Pangandaran yang memiliki 10 kecamatan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis merupakan pegunungan dan dataran tinggi.
Pada umumnya, kabupaten ini dilingkari oleh ribuan petak sawah dengan pematang dari lumpur, kebanyakan tak lebih dari 20 meter persegi, diairi pada musim penghujan dengan sistem irigasi kuno berupa selokan. Sumber air dan penampungan air yang disempurnakan dengan dam dari semen dan pintu air dari baja yang diperkenalkan oleh Belanda dulu. Daerah ini hampir seluruhnya ditanami padi dengan masa panen kurang lebih 6 bulan lamanya. Masyarakat Kabupaten Ciamis, terutama yang tinggal di daerah pedalaman, mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Selebihnya ada yang berprofesi sebagai guru, pedagang, buruh, dokter, polisi, dan sebagainya. Pegawai kantor, guru, dan pejabat-pejabat pemerintah merupakan elit sosial dan intelektual di Ciamis. 5 jenis mata pencaharian utama di Ciamis seperti petani, pedagang kecil, pekerja, buruh kasar dan pegawai, guru, mewakili penduduk asli di Ciamis yang dikelompokkan menurut kegiatan ekonomi mereka. Tipologi pola pekerjaan yang telah dikristalisasikan ini mencerminkan dasar organisasi sistem ekonomi kota ini dari mana tipologi ini dihasilkan. Demikian juga penggolongan penduduk menurut pandangan mereka, menurut kepercayaan keagamaan, preferensi etnis, dan ideologi politik mereka yang secara tidak langsung telah membagi masyarakat Ciamis pada kelompoknya masing-masing. Namun, di balik kehidupan masyarakat Ciamis yang begitu kompleks, dengan berbagai latar belakang status sosial ekonomi yang berbeda, terdapat sejarah panjang kabupaten ini yang tak bisa dilupakan begitu saja. Mungkin tidak banyak orang yang mengetahui kalau Kabupaten Ciamis yang kita kenal saat ini memiliki rentang sejarah yang begitu panjang dan rumit. Bahkan mungkin banyak pula yang bertanya-tanya tentang apa itu Galuh, kenapa ada Universitas Galuh, bukan Universitas Ciamis, atau kenapa ada Stadion Galuh, bukan Stadion Ciamis, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain tentang Galuh yang belum mereka temukan jawabannya. Semua pertanyaan itu wajar adanya, karena tak semua masyarakat Ciamis tahu tentang sejarah daerahnya. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa ternyata Ciamis itu adalah Galuh, dan Galuh itu adalah Ciamis. Jauh sebelum Ciamis menjadi kabupaten seperti ini, ada nama Galuh yang lebih dulu menjadi identitas dari Ciamis saat ini. Galuh yang menjadi kebanggaan daerah masyarakat Galuh pada saat itu. Bahkan sampai saat ini pun perasaan romantisme akan kejayaan nama Galuh masih melekat pada sebagian masyarakat Ciamis. Apalah arti sebuah nama? Setangkai bunga ros disebut apapun tetap akan berbau harum. Demikian kata William Shakespeare. Tidak ada yang salah dengan pemikiran Shakespeare seperti itu. Apalagi bila yang menjadi objek penamaan itu adalah sebuah benda mati, setangkai bunga yang memiliki hukum alamiah tetap. Ada sebagian orang yang menganalogikan persoalan nama Galuh atau Ciamis itu dengan kasus nama bunga ros, sehingga bersikap apatis dan dengan enteng berkomentar. Tidak peduli nama apapun yang akan diberikan pada kabupaten paling timur Jawa Barat ini. Kata Ciamis berasal dari kata ci dan amis. Kata ci singkatan dari cai yang berarti air. Kata amis punya dua arti. Pertama, amis dalam bahasa Sunda berarti manis, berkaitan dengan rasa. Kedua, amis dalam bahasa Jawa berarti anyir, berkaitan dengan aroma penciuman. Malah, menurut Danadi Brata, mengartikan bahwa amis sebagai bau mabek, bau pisan, yang artinya bau sekali, sangat bau. Kemudian, menurut Profesor Sobana, berpendapat bahwa kata amis dalam Ciamis bukan amis dalam bahasa Sunda yang berarti rasa manis. Sumber tradisional yang membuat data kerajaan Galuh menunjukkan bahwa amis dalam nama Ciamis adalah amis dalam bahasa Jawa yang berarti anyir. Sebutan anyir itu berkaitan dengan tragedi berdarah. Setidaknya ada 3 momentum peristiwa berdarah yang berkaitan dengan sejarah Sunda atau Galuh. Pertama adalah peristiwa Perang Bubat tahun 1357. Kedua, pada akhir abad ke-16
di mana kerajaan Mataram berupaya menguasai kerajaan Galuh. Kemudian terjadilah konflik antara kedua belah pihak, sehingga di beberapa daerah Galuh terjadi tragedi banjir darah. Kemudian pada tahun 1595 kerajaan Galuh jatuh ke dalam kekuasaan kerajaan Mataram. Ketika Galuh jatuh ke dalam kekuasaan Kompeni, mulai akhir tahun 1705 terjadi lagi tragedi berdarah di Ciancang atau Utama sekarang, tahun 1739 yang dikenal dengan sebutan Bedah Ciancang. Dengan demikian, kata amis dalam Ciamis lebih tertuju pada arti bau amis darah manusia, korban dalam tragedi-tragedi berdarah tersebut. Katanya, sebutan amis yang ditujukan pada darah manusia itu dilontarkan oleh utusan penguasa Mataram ketika mengontrol daerah Galuh tidak lama setelah di Galuh terjadi tragedi banjir darah. Oleh karena itu, sebutan Ciamis pada awalnya lebih merupakan cemoohan dari pihak Mataram terhadap pihak Galuh. Adapun kata Galuh secara bahasa mengandung 3 makna. Pertama, kata Galuh dalam bahasa Sangsekerta yaitu Galuh, berarti permata yang paling baik. Kedua, kata Galuh dalam bahasa Sangsekerta berasal dari kata Aga, berarti gunung, dan Iwah, berarti bengawan, sungai, laut. Ketiga, kata Galuh sering dimaknai sebagai Galeuh dalam bahasa Sunda yang berarti bagian di jero tangkal kai anu pang tegasna atau hati. Arti-arti kata tersebut jelas sangat simbolis dengan syarat muatan makna yang sangat dalam. Selanjutnya, nama Galuh pun mengacu pada nama kerajaan dan nama kabupaten. Nama Galuh muncul dalam panggung sejarah sejak berdirinya kerajaan Galuh. Kerajaan ini didirikan oleh seorang tokoh Sunda bernama Wretikandayun pada awal abad ke-7 Masehi. Wretikandayun semula berkuasa di daerah Kendan. Kendan termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Sejak awal abad ke-7, pamor kerajaan itu makin memudar, terutama masa pemerintahan Raja Tarusbawa atau Raja Tarumanegara terakhir. Kondisi itu dimanfaatkan oleh Wretikandayun untuk melepaskan Kendan dari kekuasaan Tarumanegara. Upaya Wretikandayun berhasil tanpa menimbulkan konflik dengan penguasa Tarumanegara. Oleh karena Kendan tidak memadai sebagai pusat pemerintahan, maka Wretikandayun memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah Karangkamulyan sekarang. Daerah itu dibangun menjadi pusat kerajaan Galuh. Sementara itu, Tarusbawa mendirikan kerajaan Sunda sebagai kelanjutan dari kerajaan Tarumanegara. Kemudian terjadi perundingan antara Wretikandayun dengan Tarusbawa mengenai wilayah kekuasaan masing-masing. Perundingan sampai pada kesepakatan bahwa Sungai Citarum menjadi batas wilayah kedua kerajaan. Daerah sebelah barat Citarum menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Sunda dan daerah sebelah timur Citarum menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Galuh. Oke sahabat literasi, terima kasih telah menyaksikan video kami ya. Namun sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe video kami ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye. Salam literasi, salam lingkaran waktu.